Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran agama Islam hari ini, hari Kamis, tanggal 5 November 2020. Kita akan belajar tentang cerita teladan Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, memahami kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Yang kedua, menceritakan kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini yaitu kalian yang pertama membaca dan memahami isi dari materi di PPT ini ya nak. Yang kedua, mengerjakan tugas di Google Form. Selanjutnya, kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama, kalian membaca buku paket ya, halaman 72 sampai 77. Di situ ada kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, baca buku paket halaman 82 sampai 84. Di situ juga ada kisah keteladanan Nabi Syuaib. Nah, untuk Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf itu adalah putra dari Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai 4 istri. Nah, dari 4 istri tersebut, beliau mempunyai 12 anak. Dari istri yang pertama namanya Laya. Beliau mempunyai 6 anak. Yang pertama Robin, yang kedua Syamun, yang ketiga Lawi, yang ketiga Yahuda, yang kelima Yasakir, yang keenam Zabulon. Nah, untuk istri yang kedua yaitu Rahil. Beliau adalah ibu kandung dari Nabi Yusuf. Anak beliau ada 2 yaitu Nabi Yusuf, yang kedua Bunyamin. Untuk istri yang ketiga namanya Jaria Lia, yang pertama Jad, yang kedua Ashir. Untuk istri yang keempat namanya Jariyah Rahil. Anak yang pertama namanya Dan, yang kedua Natfali. Nabi Yusuf dan keluarganya itu hidup dan tinggal di negeri Kan'an. Nabi Yusuf itu bermimpi, itu tertera pada Quran surat Yusuf ayat 4 sampai 5. Selanjutnya, Nabi Yusuf alaihissalam, ini ya rangkumannya lagi. Yang pertama, Nabi Yusuf diberi ketampanan yang luar biasa oleh Allah. Jadi Nabi Yusuf ini sangat tampan. Yang kedua, Nabi Yusuf dapat menafsirkan mimpi. Nah, ini termasuk mukjizat Nabi Yusuf. Yang ketiga, Nabi Yusuf menjadi menteri ekonomi di negeri Mesir. Jadi Nabi Yusuf menjadi pimpinan di negeri Mesir ya. Untuk yang keempat yaitu wanita yang menggoda Nabi Yusuf bernama Zulaikha. Zulaikha ini adalah istri dari penguasa Mesir yang bernama Kiftirul Aziz. Yang kelima, adik kandung Nabi Yusuf bernama Bunyamin. Yang keenam, ayah dan ibu kandung Nabi Yusuf bernama Nabi Yakub dan Rohil. Yang ketujuh, Nabi Yusuf ketika terjebak di dalam sumur ditolong oleh saudagar. Yang kedelapan, Nabi Yusuf dijual kepada penguasa Mesir atau Kiftirul Aziz dan diberikan ke istrinya Zulaikha. Nah, Nabi Yusuf ini ditolong oleh saudagar itu dari sumur. Jadi oleh saudagar, Nabi Yusuf ditolong kemudian dijual kepada penguasa Mesir. Nabi Syuaib alaihissalam. Rangkuman Nabi Syuaib alaihissalam. Yang pertama, Nabi Syuaib berasal dari suku Madian. Yang kedua, Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Ibrahim yang tinggal di negeri Syam. Sekarang menjadi negara Syriah namanya. Yang ketiga, suku Madian sudah lama melupakan ajaran Nabi dan Rasul yang diutus sebelumnya. Mereka sekarang itu musyrik, menyembah berhala, berbuat maksiat dan terkenal mengurangi timbangan ketika berdagang. Yang keempat, Nabi Syuaib mempunyai putri dan kemudian dinikahkan dengan Nabi Musa dengan mas kawin bekerja 8 tahun. Yang kelima, Nabi Syuaib rajin bekerja dan berternak. Nah, ini ya rangkumannya Nabi Syuaib ya, kalian bisa membaca
di buku paket. Selanjutnya, keteladanan Nabi Syuaib. Yang pertama, Nabi Syuaib itu tidak bosan-bosannya berdakwah, mengajak kebaikan. Jadi Nabi Syuaib itu tanpa menyerah, tanpa putus asa. Yang kedua, Nabi Syuaib sangat tabah dan sabar dalam menghadapi tantangan dari kaumnya. Yang nomor tiga, Nabi Syuaib selalu berakhlak mulia. Dia berakhlak mulia, menghindari dari perbuatan tercela. Yang keempat, Nabi Syuaib mempunyai sifat amanah, siddiq, tablek, dan fatonah. Selanjutnya, kalian melihat video cerita Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib ya di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga menjelaskan serta menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 kakak yang merupakan saudara-saudara dari ibu yang berbeda. Kisah Nabi Yusuf ini secara lengkap dapat dibaca pada Al-Quran Surat Yusuf ayat 1 sampai 101. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Yusuf pun terbangun. Ia kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub lalu berkata, "Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Dengan mimpi itu, Nabi Yakub mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat. Nabi Yakub sangat dekat dengan Nabi Yusuf kecil setelah ibu kandungnya meninggal dunia saat Nabi Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu bagi 10 kakak-kakaknya. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Nabi Yusuf juga lebih tampan. Akhirnya, saudara-saudara Nabi Yusuf merencanakan untuk membunuhnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub dan meminta izin untuk mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Nabi Yakub pun berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala ketika kalian sedang lengah darinya." Namun, akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Nabi Yusuf pun pergi ke hutan bersama saudara-saudaranya tanpa Bunyamin. Setelah jauh, rencana membunuh Yusuf pun dimulai. Akan tetapi, salah satu kakak Nabi Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Nabi Yusuf pun dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka lalu membuang Yusuf ke dalam sumur. Untuk menutupi perbuatannya, mereka pun melumuri pakaian Nabi Yusuf dengan darah palsu. Setelah itu, saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang dan berkata pada ayahnya, "Wahai ayah, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar." Lalu mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah palsu tersebut. Ayahnya berkata,
Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. Mereka sangat senang karena dapat menjual anak kecil tersebut sebagai barang dagangan. Mereka pun bergegas pergi ke pasar. Sesampainya di pasar, Yusuf pun dijual. Ternyata pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya yaitu Zulaikha agar memperlakukan Nabi Yusuf dengan baik. Waktu terus berjalan, lambat laun Nabi Yusuf menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Allah pun memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Pesona ketampanan Nabi Yusuf membuat ibu tirinya yaitu Zulaikha tergoda. Lalu Zulaikha pun meminta hal yang tidak baik kepada Yusuf. Yusuf pun menolaknya. Akhirnya Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf melakukan hal yang tidak baik. Hal tersebut menyebabkan Nabi Yusuf akhirnya dipenjara atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf sempat berbincang dengan teman-teman satu selnya. Beliau sempat menafsirkan mimpinya. Beberapa tahun lamanya Nabi Yusuf di penjara, hingga pada suatu hari, Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi tersebut. Seseorang yang pernah satu sel dengan Nabi Yusuf di penjara dan keluar terlebih dahulu melapor kepada raja bahwa dia mengetahui siapa yang dapat menjelaskan mimpi itu. Dia pun lalu meminta izin untuk menemuinya di penjara. Kemudian raja pun memperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja tersebut. Nabi Yusuf pun menjelaskan, hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian, raja pun mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan keuangan dan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi karena mereka mengira bahwa Nabi Yusuf sudah lama meninggal dunia. Pada saat itu, Nabi Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Kemudian Nabi Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok, bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Saudara-saudara Yusuf pun kembali ke rumah dan menceritakan kepada ayahnya tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin untuk ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun, karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut.
Ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Nabi Yusuf. Para putra Nabi Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan pembicaraan tentang bahan makanan, Nabi Yusuf secara diam-diam berbicara kepada Bunyamin. "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Nabi Yusuf pun kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan untuk pulang. Mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah rencana Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun kemudian kembali kepada ayahnya di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa Bunyamin. Beliau pun berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa." Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf pun menyampaikan berita kebenaran kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf pun berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan saudara kalian sendiri?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Nabi Yusuf, yaitu adik yang mereka pernah buang ke dalam sumur. Mereka bertanya, "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf pun menjawab, "Benar, aku adalah Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam pun berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf pun kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Akhirnya, saudara-saudara Nabi Yusuf pun kembali ke rumah. Sebelum sampai di rumahnya, Nabi Yakub berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Nabi Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah, ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati Nabi Yakub. Penglihatannya dengan izin Allah pun telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Kemudian Nabi Yusuf langsung menaikkan ayahnya ke singgasana dan saudara-saudaranya pun bersujud kepada Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf pun diminta untuk tinggal di istana. Nah, itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam. Ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisahnya tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama, kita harus senantiasa menjadi pribadi yang pemaaf. Meskipun orang lain telah berbuat jahat kepada kita, tetapi kita tidak boleh menyimpan suatu dendam apapun kepada mereka. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menolak jika ada seseorang yang mengajak kita kepada perbuatan yang tidak baik. Bahkan lebih baik lagi jika kita bisa mengajak mereka kepada jalan kebenaran. Kemudian yang ketiga,
kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi kepada diri kita, meskipun itu buruk menurut kita, Allah lebih mengetahui kebaikan bagi setiap hambanya. Nah, itulah adik-adik kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam serta menunjukkan sifat terpuji dari Nabi Yusuf alaihissalam terutama dalam hal pemaaf. Itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai video pembelajarannya, marilah kita awali dengan membaca lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihissalam. Kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya. Nabi Syu'aib alaihissalam berasal dari suku Madian, yaitu orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini, Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka merupakan tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang. Kisah Nabi Syu'aib ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, diantaranya adalah surat Hud ayat 84-95 dan surat Asy-Syu'ara ayat 176-191. Diceritakan bahwa kaum Madian ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, mereka dijuluki dengan Ashabul Aikah, yang berarti para penyembah pohon. Selain itu, mereka juga telah mendustakan para rasul dengan menyembah berhala. Selain perbuatan syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Selain itu, pada saat panen dan harganya murah, mereka membeli barang dagangan dengan banyak lalu disimpan dan ditumpuk. Dan pada saat musim paceklik, mereka menjualnya dengan harga yang tinggi dan mencekik para pembelinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus Nabi Syu'aib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Nabi Syu'aib alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nabi Syu'aib alaihissalam mengajak orang-orang Madian untuk menyembah Allah serta berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Quran Surat Hud ayat 85. Nabi Syu'aib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur, serta mereka juga harus bertobat atas apa yang mereka kerjakan, yaitu perbuatan syirik. Kaum Nabi Syu'aib, yaitu penduduk Madian, tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejek dan mengancamnya bahwa jika bukan karena keluarga Nabi Syu'aib, tentu mereka telah menganiaya Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib pun berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak, kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta.
Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu. Quran Surat Hud ayat 93. Kaum Madian benar-benar ingkar. Mereka menolak ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Bahkan mereka pun menantang Nabi Syuaib untuk mengazab mereka. Nabi Syuaib alaihissalam pun merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Akan tetapi, atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Syuaib alaihissalam pun pergi meninggalkan penduduk Madian bersama pengikutnya yang beriman. Setelah beberapa hari Nabi Syuaib pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membinasakan kaum Madian. Mereka disambar oleh petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat dahsyat sehingga mereka pun mati bergelimpangan. Kaum Madian pun dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, itulah tadi kisah keteladanan dari Nabi Syuaib alaihissalam. Ada beberapa keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Yang pertama adalah kita harus senantiasa berbuat jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, kita harus adil dalam berdagang dan tidak boleh mengurangi berat timbangan. Kemudian yang kedua, janganlah bersikap sombong, apalagi melakukan perbuatan yang dapat membuat Allah murka, karena bisa jadi Allah akan memberikan azabnya kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita harus taat kepada Allah. Karena dengan taat dan bertakwa kepadanya, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah adik-adik, itulah dia kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Semoga kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kembali kisah keteladanannya. Serta kalian juga bisa menunjukkan sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari segi kejujurannya ya. Itu saja video pembelajaran yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memperhatikan Bu Ilmi yang sedang menerangkan. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas Google Form ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.